Shalom, shalom, shalom. Seberapa banyak di antara kita sebagai anggota tubuh Kristus, gereja Tuhan, boleh bersuka cita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Come on, haleluya. Mari dengan segenap hati gereja Tuhan berkata, Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. sarukan haleluya. Mari dengan mantap, dengan imanmu berkata, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Katakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama suruhkan doa suara bagi Tuhan kita, gereja Tuhan bangkit, haleluya. Bersama-sama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan kekal mulia. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kami adalah orang tua dari Dylan. Dylan adalah murid PGP dari Sekolah Benih Kasih School. Kami awalnya adalah orang tua yang cukup skeptis terhadap pembelajaran e-learning ini karena kami merasa pertama banyak banget yang harus dipersiapkan. Ternyata Benih Kasih menyiapkan banyak sekali project-project kecil bagi mereka, bagi anak-anak kami, sehingga mereka tidak bosan, tidak bored, dan mereka bisa belajar banyak hal yang baru juga. Lalu kedua, apakah anak-anak bisa fokus?
awalnya kami merasa anak kami tidak fokus, tapi justru ternyata Dylan sangat excited dan happy setiap saat dia mau sekolah. Dan kami juga belajar banyak dari guru-guru bagaimana cara mereka treat the children, bagaimana cara untuk berbicara dengan mereka, cara memuji mereka. Kami merasa bahwa anak-anak kami telah mendapatkan a lot of things. Bagi setiap orang tua yang mungkin memiliki pergumulan awal yang sama seperti kami, jangan khawatir, karena anak-anak kita ini sangat pandai untuk menyerap dan MBC mempersiapkan yang luar biasa, sehingga anak-anak kami pun bisa belajar dengan hebat juga. Bye-bye. Bye-bye. Hidup kami lebih berarti karena tujuan hidup yang pasti, berkarakter cerdas beriman, dasar untuk hadapi masa depan. Kami ada karena anugerah, dibentuk jadi agen perubahan, siap hadapi semua tantangan, jadi jawaban bagi dunia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya rupa bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, memimpin masa depan Indonesia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya rupa bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah memimpin masa depan dunia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami ingin melihat Indonesia. Kami rindu
ditinggikan. Hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami datang menyembah-Mu. Kami mau declare bahwa Engkaulah Raja atas hidup kami. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Raja atas bangsa ini. Bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Hanya Yesus. Kami adalah orang tua dari Dylan. Dylan adalah murid PGP dari Sekolah Benih Kasih School. Kami awalnya adalah orang tua yang cukup skeptis terhadap pembelajaran e-learning ini karena kami merasa pertama banyak banget yang harus dipersiapkan. Ternyata Benih Kasih menyiapkan banyak sekali project-project kecil bagi anak-anak kami sehingga mereka tidak bosan, tidak bored dan mereka bisa belajar banyak hal yang baru juga. Lalu kedua, apakah anak-anak bisa fokus? Awalnya kami merasa anak kami tidak fokus, tapi justru ternyata Dylan sangat excited dan happy setiap saat dia mau sekolah. Dan kami juga belajar banyak dari guru-guru bagaimana cara mereka treat the children, bagaimana cara untuk berbicara dengan mereka, cara memuji mereka. Kami merasa bahwa anak-anak kami telah mendapatkan a lot of things. Bagi setiap orang tua yang mungkin memiliki pergumulan awal yang sama seperti kami, jangan khawatir, karena anak-anak kita ini sangat pandai untuk menyerap dan MBC mempersiapkan yang luar biasa sehingga anak-anak kami pun bisa belajar dengan hebat juga. Bye-bye. Bye-bye. Hidup kami lebih berarti karena tujuan hidup yang pasti. Berkarakter cerdas, beriman, dasar untuk hadapi masa depan. Kami ada karena anugerah, dibentuk jadi agen perubahan. Siap hadapi semua tantangan, jadi jawaban bagi dunia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya rupa bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, memimpin masa depan Indonesia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya rupa bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah memimpin masa depan dunia. Selamat pagi jemaat semuanya, satu sukacita yang besar kami bisa menjumpai Anda semua saya yakin dalam satu situasi yang sangat baik. Sebentar kita akan beribadah bersama-sama dan mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita dan jangan ada gangguan, saudara-saudara perhatikan, jangan ada handphone yang berbunyi dan biarlah kita dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita pada Tuhan dan saya percaya Tuhan akan melawat melalui pujian penyembahan dan juga Tuhan akan melawat melalui firman-Nya. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk minggu yang sudah berlalu ini, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk kebaikanmu. Dan kalau sebentar kami akan memuji menyembahmu Tuhan, hadirlah dalam ruangan kami masing-masing. Sentuh hati kami, jamah kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau nanti kami juga mendengar firman, biarlah firman Tuhan itu mengubahkan kami dan menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap dan rindu mendengar firman-Mu, kami siap dan rindu memuji dan menyembah-Mu. Biarlah hati Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Sebab hanya nama Tuhan yang mampu memulihkan, yang mampu mengubahkan. Sebab itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau di atas segalanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya nama
Sebab ya Tuhan yang besar, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi, darimu. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mempercayai setiap janji-janji dalam firman-Mu Tuhan. Allah yang berjanji akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam janji-Mu, membuktikan Engkau Allah yang hidup, yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin, Haleluya. amin. Kita mempercayai satu hal, bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Yes, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau katakan dimanapun kita berada, dimanapun jemaat berada, katakan ada sukacita surga di tempat Anda Ada masing-masing. sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Mari dimanapun Anda berada, naikkan sukacita buat Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan kita hanya bagi Tuhan kita Yesus. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Karena ada sukacita di antara kita. Dimanapun kita berada, ada sukacita surga terjadi. Haleluya.
Katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan dengan iman sekali lagi sama-sama. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang terbesar, yang terhebat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya. Tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami. Saat kami mungkin mengalami berbagai macam masalah, kami belajar untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Adakah yang lebih setia dan penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir di dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Oh, haleluya. Yesus segalanya. Nyanyikan bersama-sama. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus?
kami naikkan sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak untuk disembah. Hanya nama Yesus satu-satunya tempat kita berpegang teguh. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah tergoyahkan iman percaya kami Tuhan. Iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan kami tetap percaya. Hadapi rintangan ku tetap percaya. Ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan yang sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan ku tetap percaya. Ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Kau tergantikan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau layak Tuhan, ku terima sembah kami. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian dan sembah kami Tuhan hanya bagi satu nama Yesus Kristus Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap mempercayai Engkau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Untuk kami tetap belajar setia, mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah dalam sedetik pun kami melupakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan mengalir buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin saudara melihat bahwa saya dikelilingi oleh teman-teman pelayan pujian penyembahan, saudara-saudara. Mereka sudah setia sekali melayani minggu demi minggu, berganti tim. Tapi hari ini kita punya konsep yang berbeda, mereka mengikuti ibadah
dan juga ikut mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap setting yang baru ini membuat saudara tidak terganggu, tapi justru membuat saudara melihat bahwa kita bisa mendengar ini secara bersama-sama sebagai satu keluarga. Baik, saya pada hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang bertemakan kasihilah musuhmu. Kalau saudara mengikuti konteks kelompok kecil, kelompok pemuridan di MDC Surabaya, ini adalah sebuah seri pelajaran yang sudah kita awali sejak bulan Juli. Dan pada hari ini kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang mungkin paling sulit, yang mungkin sering dihindari karena terasa tidak mungkin dikerjakan, yaitu kasihilah musuhmu. Saya akan bacakan untuk saudara dari Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai ayat yang ke-47. Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 47. Berbunyi seperti ini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat yang paralel dengan ini ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-32 sampai ke-35. Saya juga akan bacakan bagian ini. Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai ke-35. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, saya pikir setiap saudara sudah pernah mendengar bagian ini. Tetapi ini juga bagian yang seringkali kita itu sengaja atau tidak sengaja, kita itu pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena ajaran ini bagus, sepertinya hanya untuk didengar. Dan saya pikir saya ketemu dengan cukup banyak orang yang mengatakan bahwa ini tidak relevan untuk dilakukan pada zaman ini. Saya ingat selama seri pelajaran norma baru ini, saudara-saudara, ada beberapa jemaat yang mengeluh. Ya, mereka mengatakan ini terlalu berat, ini cuma teori saja dan tidak bisa dikerjakan. Saudara-saudaraku, memang secara manusia apa yang Yesus ajarkan ini semua berlawanan dengan naluri kita sebagai manusia. Kita bisa menyetujui hal ini, ya kita mengasihi musuh itu betul sih. Tapi ya tidak segampang itu begitu. Siapa yang bisa begitu? Mungkin cuma Yesus saja yang bisa. Beberapa kali dalam pelayanan saya, waktu saya harus bicara atau ada di kelompok konteks saudara-saudaraku, ada cukup banyak komentar-komentar yang mengatakan, wah ya makanya yang pendeta itu kamu begitu. Ya aku jadi pendeta, kami ini bukan. Jadi seolah-olah apa yang saya ajarkan, apa yang diajarkan oleh Yesus ini hanya untuk orang-orang spesial saja, hanya untuk orang-orang yang khusus. Dengan kata lain ya, secara tidak langsung kita bicara bahwa wah Tuhan Yesus itu tidak tahu apa yang dia katakan. Ya dia cuma ngajar saja. Tuhan Yesus itu tidak tahu realita zaman sekarang itu beda. Ya enggak, ini zaman kapan gitu kan. Nah saudara-saudara, saya ingin meyakinkan Anda bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh tahu apa yang dia katakan. Poin pertama saya itu begini, mengasihi musuh adalah keniscayaan. Ya, mengasihi musuh itu adalah sebuah keniscayaan, bukan kemustahilan. Kalau saudara memperhatikan
ayat-ayat sebelum ini, di mana Yesus mulai mengajarkan janganlah marah, jangan membunuh ya, jangan menyimpan kemarahan, jangan berzina, jangan bercerai, jangan jangan membalas, jangan bersumpah palsu, saudara-saudara. Kalau saudara melihat rangkaian itu, saudara melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengarah kepada satu hati yang disempurnakan oleh kasih. Dan kalau kita mengikuti pelajaran Yesus ini dan kita menaati satu demi satu, maka niscaya pada akhirnya kita akan dibawa dalam satu posisi di mana mengasihi musuh itu adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan, pasti terjadi. Tuhan Yesus adalah Maha Guru kehidupan. Ia tidak sedang memberikan sebuah beban yang berat, tapi sedang mengajarkan rahasia memiliki hidup merdeka dan penuh damai sejahtera. Nah, ini poin penting saudara-saudaraku. Tuhan Yesus itu dia guru kehidupan. Jika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika Anda melihat dia sebagai guru dan Tuhanmu, saudara harus melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah sebuah aturan kehidupan yang sejati. Yang akan membawa saudara pada kemerdekaan. Banyak orang melihat pengajaran Alkitab atau pengajaran Kristus mengatakan bahwa ini beban yang terlalu berat. Saya sendiri juga beberapa kali mendapatkan masukan. Jangan mengkhotbahkan hal yang memberatkan jemaat. Memang kalau saudara-saudara tidak membiasakan hati saudara untuk menaati firman, tidak membiasakan hati saudara untuk dikuasai oleh kasih, yang dikatakan Yesus itu bukan cuma berat, tapi mustahil saudara-saudaraku. Tapi apakah Yesus itu dia salah mengajar? Apakah dia itu mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan? Saya pikir tidak begitu. Yesus itu guru yang luar biasa, dia tahu apa yang dia katakan, dia tahu apa yang dia ajarkan. Dan sebagai Tuhan yang menciptakan kehidupan manusia, Yesus tahu bahwa ini hal yang dia ajarkan ini doable, bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tidak gampang, ya. Bukan berarti itu mudah, tapi bukannya tidak mungkin, saudara-saudaraku. Sulit, tapi bisa dilakukan. Asal kita mau. Jadi waktu saudara mendengar pesan ini, mari kita melihat, dan saya ingin bagikan pada pagi hari ini, bagaimana firman ini sungguh-sungguh benar, dan itu kalau saudara mengerjakannya, saudara akan menerima upah, saudara akan menerima hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya menulis di sini ujian terbaik untuk mengetahui kondisi hati kita adalah dengan menilai sikapnya terhadap orang yang memusuhi. Bagaimana Anda tahu bahwa hatimu itu dikuasai oleh Allah? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda itu punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara punya hati yang taat kepada firman Tuhan? Salah satu ujian yang terbaik adalah bagaimana sikap saudara terhadap seorang musuh. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu memberikan putranya, mengorbankan anaknya pada saat kita tuh masih memusuhi dia. Itulah hati Tuhan. Dan kita diminta untuk melakukan hal yang serupa dengan itu. Tidak se-ekstrim itu tentunya. Tetapi mengasihi musuh adalah sebuah ujian apakah hati saudara itu dikuasai oleh kasih Allah atau saudara perlu bertumbuh banyak dalam area ini saudara-saudaraku. Tetapi paling tidak janganlah kita menolak, janganlah kita mengatakan bahwa ini nggak mungkin. Janganlah kita menolak sebelum kita melihat kembali apa sih sebetulnya yang diajarkan Yesus dan apa yang dijanjikan melalui semua ini. Dalam terang norma baru, ya, membenci musuh akan lebih sulit dilakukan daripada mengasihi dan mendoakannya. Kalau saudara melihat ajaran Yesus mulai dari pertama, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bercerai, jangan menginginkan jangan bersumpah palsu, ya. Saudara akan melihat bahwa kalau saudara itu mengikuti dan menaati, maka hati kita tuh setahap demi setahap akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Kita akan menikmati satu kehidupan yang penuh dengan damai. Kenapa? Tidak ada kemarahan, tidak ada hawa nafsu yang bekerja. Dan kita membiasakan hati kita untuk taat kepada firman Tuhan. Dengan kondisi seperti ini saudara-saudaraku, membenci seseorang itu akan lebih sulit daripada mengasihi dia. Tidak peduli orang itu dalam bahasa Jawanya itu bencekno. Saya tidak menemukan padanan bahasa Indonesia untuk kata bencekno itu ya. Ya, tidak peduli sembencekno apa orang itu, membenci seseorang saudara-saudaraku akan lebih sulit dikerjakan, bahkan akan menjadi sangat mustahil kalau hati kita ini dipenuhi dengan kasih.
Kalau hati kita ini sungguh-sungguh dibiasakan untuk menaati firman. Jadi ini bukannya mustahil tetapi sesuatu yang bisa dikerjakan, tetapi memang diperlukan satu gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, diperlukan hati yang bertobat, diperlukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama untuk saudara bisa mencapai titik ini. Poin berikutnya, saya ingin saudara memahami apa yang disebut dengan nilai yang berkebalikan. Nilai yang berkebalikan. Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman kasih sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tapi aku berkata kepadamu, kasih musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudaraku, prinsip kerajaan Allah itu hampir semuanya itu kebalik dari prinsip dunia. Dikatakan di sini kan, kasih sesamamu dan bencilah musuhmu, tapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu. Sama Yesus itu dibalik gitu. Saudara kalau melihat Alkitab khususnya perjanjian baru, saudara kan melihat prinsip kebalik ini di mana-mana. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Betul enggak? Barang siapa yang menderita demi namaku, dia akan menerima kemuliaan yang berlipat kali ganda. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, akan memperolehnya kembali. Saudara bisa melihat prinsip kebalikan di Alkitab ini begitu banyak. Ini kita harus tahu. Ini juga yang menyulitkan orang-orang yang mungkin selama ini, mungkin kalau kita punya pola pikir itu lebih sesuai dengan pola pikir dunia, kita kan kesulitan memahami firman-firman seperti ini. Karena memang saudara-saudaraku saya bisa yakinkan, kerajaan Allah dan kerajaan gelap itu hampir semuanya, ya mungkin boleh dikatakan semuanya itu kebalikan semua. Barang siapa yang memberi akan diberkati. Saudara akan menemukan prinsip-prinsip yang totally kontradiksi antara apa yang dikatakan dunia dan apa yang dikatakan oleh firman Allah. 1 Yohanes 2:17 mengatakan seperti ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen sebetulnya kita tidak bisa kompromi, kita tidak bisa pilih jalan tengah. Kita tidak bisa hidup satu kaki di dunia, satu kaki mengikuti firman. Tidak bisa, karena prinsipnya kebalikan semua. Orang-orang Kristen yang berusaha hidup di dua perahu itu, mereka-mereka yang berusaha berdiri di atas dua perahu, mencoba untuk mengikuti prinsip dunia dan sebagian mempercayai firman Allah, mereka akan mengalami kesulitan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Pada hari-hari ini pandemi saudara-saudaraku, kalau Anda adalah orang-orang yang goncang, kalau Anda digoncang oleh keadaan ini, saya pikir jangan-jangan Anda adalah orang-orang yang mencoba berdiri di atas dua kaki itu, dua perahu itu. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan pandemi yang sudah sekian bulan ini untuk menguji, untuk menunjukkan dari apa kita bangun kehidupan iman kita itu. Saya yakin dan percaya bagi orang-orang yang hatinya itu sepenuhnya kepada firman. Tidak ada ketakutan saudara-saudaraku. Pandemi ini sama sekali tidak menakutkan. Malah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya mendengar banyak kesaksian. Justru dalam bulan-bulan ini mereka mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya mendengar begitu banyak kesaksian. Keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Yang membuktikan bahwa Tuhan itu sedang bekerja dengan sangat aktif, sangat giat pada hari-hari seperti ini. Masalahnya kalau saudara goncang, saudara goyah, dan saudara kemudian kebingungan saudara-saudaraku, mungkin kemungkinan besar Anda adalah orang yang mencoba untuk berdiri di atas dua perahu. Ingat, dunia ini cuma sementara. Kalau kita mendengar ada banyak teman atau orang yang kita tahu meninggal. Setiap orang hidupnya itu cuma sementara. Tidak ada yang, maksud saya tidak ada yang perlu ditakuti dari semua itu sebetulnya. Karena toh satu kali kita juga akan meninggalkan dunia ini. Dikatakan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang menuju kepada ketiadaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, kebalikannya, tetap hidup selama-lamanya. Ini prinsip yang saudara perlu pegang. Karena apa saudara-saudaraku? Supaya pada saat kita mendengar firman Tuhan, hati kita tidak lagi melawan, tidak lagi mengatakan, oh enggak bisa. Memang enggak bisa kalau saudara menggunakan atau saudara hidup dengan prinsip-prinsip yang separuh dunia, Anda akan kesulitan menerima firman-firman Tuhan yang seperti ini. Tetapi kalau saudara
dengan sungguh-sungguh cinta firman, dengan sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus bekerja memenuhi hatimu dengan kasih, saudara akan bersuka cita dalam setiap firman. Saudara akan melihat bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan kuat dan bekerja nyata, mengubah kehidupan dan hati kita masing-masing. Tidak ada jalan tengah atau kompromi. Prinsip dunia selalu membawa pada kesia-siaan atau kebinasaan, sedangkan prinsip kerajaan Allah akan membawa pada hidup kekal. Jadi saudara perhatikan apa yang Yesus ajarkan itu banyak sekali, hampir semuanya akan berkebalikan dengan yang dunia percaya. Terus poin berikutnya saudara-saudaraku, kita dipanggil menjadi serupa dengan Bapa. Matius 5 ayat 45 berkata seperti ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari dan seterusnya. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak harapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, di sini saudara melihat bahwa menjadi seorang anak Allah itu adalah sebuah panggilan untuk menjadi serupa dengan Bapa. Saya mendengar banyak sekali pengajaran yang langsung tidak langsung mengatakan bahwa kalau kita tuh anak Allah, artinya kita tuh akan ditolong, kita akan dimudahkan hidup kita akan diberkati, kita akan menerima fasilitas surga. Kalau kita anak Allah, hidup kita lebih mudah, lebih nyaman, lebih mapan. Kalau kita anak Allah, kita akan terlindung, kita tidak akan kena COVID mungkin. Kalau kita anak Allah, semua akan baik-baik saja. Kalau kita anak Allah, kehidupannya akan menjadi nyaman, enak, diberkati, berlimpah. Kalau kita anak Allah, kita bisa hidup dengan kepuasan, apapun yang kita mau Tuhan akan puaskan. Ada banyak sekali pengajaran yang bernada seperti itu. Tetapi saya ingin katakan pada hari ini, kebenaran utama dari menjadi anak Allah adalah Anda itu diundang untuk menjadi seperti Dia. Allah itu bukan manusia. Kita ini bukan anak biologisnya Allah. Kata-kata anak Allah itu menyatakan keserupaan, satu sifat. Kata-kata anak Allah tidak menuju kepada kemewahan, kenyamanan hidup yang duniawi. Ingat, prinsip-prinsip Alkitab itu berlawanan dengan dunia. Jadi tidak ada ceritanya menjadi anak Allah artinya saudara akan menjadi kaya raya, saudara akan bebas dari penderitaan, saudara akan hidup dengan tanpa kesulitan. No way saudara-saudaraku. Tidak begitu. Justru kebalikannya yang benar. Menjadi anak Allah, Anda akan diserupakan dengan Yesus Kristus. Di mana untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus ada ada bagian penderitaan yang harus Anda pikul. Tujuannya apa? Jelas, untuk menjadi serupa dengan Bapa. Ayat tadi mengatakan kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan dunia dikatakan. Kalau engkau hanya meminjamkan orang yang bisa membalas balik kepadamu, apa bedanya dengan orang berdosa. Justru perintah Tuhan, perintah Allah yang kebalik dengan dunia ini. Satu perintah untuk mengasihi musuh, jangan membalas jahat dengan jahat, balaslah jahat dengan kebaikan. Doakan orang yang menganiaya kamu, berkati mereka yang mengutuk kamu. Justru perintah-perintah ini itu mengarahkan kita kepada kepada keserupaan dengan Allah sendiri. Inilah poin utama dari menjadi anak Allah. Saya ingin saudara kita mengerti, jangan sampai dalam kehidupan kita tuh menjadi kecewa. Saya nggak tahu selama masa pandemi ini, saya berharap ya moga-moga nggak ada jemaat yang merasa, loh aku ini anak Allah, kenapa kok aku akhirnya bangkrut? Aku anak Allah tapi aku di PHK. Aku ini anak Allah tapi kok ya kita mengalami masalah finansial yang begitu berat. Terus kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? Di manakah janjimu tentang kepada aku sebagai anak Allah? Saudara-saudaraku sekali lagi, kebenaran utama dari menjadi seorang anak Allah adalah Anda itu dipanggil menjadi serupa dengan Allah. Memang saudara-saudaraku ada janji pemeliharaan, janji kelimpahan ada. Tapi itu diberikan karena Allah itu baik kepada saudara. Dan sekali lagi, itu juga diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Seperti dikatakan firman Tuhan, Allah itu menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat.
Allah memberi rezeki kepada orang jahat dan orang baik. Allah memberkati, memelihara kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Jadi menjadi anak Allah itu bukan itu artinya. Menjadi anak Allah adalah Anda diminta, dipanggil, diajak, diundang, ditarik untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, salah satu keserupaan yang paling baik, ya saudara tahu bahwa Allah itu tidak berwujud, bukan kita serupa dengan Yesus dengan pelihara jenggot, dengan rambut panjang seperti yang digambar-gambar. Bukan. Tetapi kita meneladani, kita meniru sifat-sifat Allah. Nah, sifat yang paling, salah satu yang terbaik yang bisa ditiru adalah mengasihi musuh. Mengasihi musuh membuat kita serupa dengan Allah Bapa yang menopang kehidupan orang baik dan orang jahat. Saat saudara mau, saat saudara itu belajar. Saya tahu saudara-saudaraku tidak mudah ya. Kalau kita disakiti, namanya manusia. Kalau dimusuhi, disakiti, digosipkan, dijatuhkan, saudara-saudaraku, ditusuk dari belakang. Pasti sakit sekali rasanya, iya. Dan tidak mudah kemudian langsung bisa mengasihi orang, tidak gampang saudara-saudaraku. Ayat-ayat yang diberikan ini bukan sebuah tuntutan di mana kita itu harus melakukannya dengan otomatis. Tidak bisa lah saudara-saudara. Tetapi kita bisa belajar, langkah demi langkah. Kuncinya cuma apakah saudara mau atau tidak menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan orang-orang yang dipanggil itu ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah itu bekerja dalam segala sesuatu supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau pandemi ini misalnya saudara sedang mengalami satu pukulan dalam hal finansial misalnya. Dalam keuangan Anda mengalami masalah yang sangat berat. Apakah masalah ini bisa membuat kita menjadi seperti Kristus? Ya, tentu saja. Bagaimana kita meneladani Kristus pada saat kita sedang mengalami kesulitan keuangan? Saya katakan, ingat prinsipnya kebalikan kan. Kalau saudara merasa mengalami kesulitan dalam keuangan, belajarlah untuk memberi. Saya tidak mengatakan saudara harus dengan tidak bijaksana dan memberikan semua, enggak. Tapi belajarlah untuk memberkati seseorang atau dua orang. Jumlah tidak penting saudara-saudaraku. Tetapi seperti janda miskin yang memberi 2 peser itu, Yesus mengatakan janda ini memberi yang paling banyak. Kenapa? Dia memberi di tengah-tengah kekurangan. Itulah prinsip kerajaan Allah. Yang kebalik, kalau dunia mengatakan, waduh kita aja kurang, kok disuruh ngasih, disuruh beri, bagaimana mungkin gitu. Kalau saudara ingin menjadi seperti Allah, kalau saudara ingin diserupakan dengan Tuhan, apa masalahmu hari ini? Coba lakukan hal yang sepertinya melawan masalah itu. Kalau masalah saudara pada hari ini adalah kekurangan misalnya, coba selain daripada saudara harus mengelola uang dengan jauh lebih baik, harus berhemat luar biasa, tapi lakukan sebuah tindakan iman yang melawan keadaan itu. Gimana? Belajar untuk memberi. Sekali lagi, jumlahnya tidak penting. Bukan berarti saudara sudah tidak punya uang, saudara kemudian memberi dalam jumlah gila-gilaan sehingga saudara kemudian harus kehilangan semuanya. Tidak. Tapi cobalah. Selalu akan ada orang yang lebih susah dari Anda, saya percaya. Selalu akan ada orang yang lebih susah dari saudara. Dan pemberian saudara yang tidak banyak itu bisa jadi menjadi satu mujizat bagi yang bersangkutan. Sebelum Allah memberi saudara mujizat, jadikan dirimu saluran mujizat terlebih dahulu. Itu prinsip kerajaan sorga. Dengan saudara memberi di tengah-tengah kekurangan, Anda itu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara bisa melihat bahwa semua masalah yang saudara hadapi pada hari ini. Saya ulang ya, semua masalah. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Saya dengar dalam masa pandemi ini ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Mungkin selama ini suami istri sibuk bekerja sendiri-sendiri. Begitu mereka kena pandemi, mereka lebih sering di rumah berdua. Sudah lama nggak pernah berduaan terus-menerus. Bisa tambah mesra, bisa tambah sering bertengkar. Nah, kalau tambah mesra puji Tuhan, saya enggak bahas itu. Tapi kalau saudara misalnya nih lagi tegang sama suami atau sama istri, lagi jengkel karena ya lihat wajahnya terus setiap hari di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kerjaan nggak lancar, istri rewel, ya nggak, masaknya nggak enak, misalnya begitu. What can you do?
Jadilah seperti Yesus. Coba dalam kondisi seperti itu, kasih istri saudara. Jangan simpan kemarahan. Berikan yang terbaik. Puji istri saudara. Kalau istri Anda masaknya kurang enak, jangan cuma dikritik, dipuji. Berikan satu dorongan bagi istri saudara dan katakan terima kasih ya kamu sudah masak untuk aku. Thank you ya sudah masakin aku. Enak enggak Pak? Itu pertanyaan yang paling sulit saya tahu. Enak enggak masakanku? Untung istri saya pintar masak, saya selalu bilang enak. Ah bohong, nah itu kalau perempuan dibilang enak biasanya masak gitu. Nah saya katakan mintalah hikmat kepada Tuhan untuk bisa menjawab dengan memuaskan istri saudara. Tapi milikilah sikap hati yang mau memberkati istri Anda. Walaupun dia mungkin bersikap walaupun lagi tidak enak, dului dalam perbuatan baik. Ini semua prinsip-prinsip kerajaan yang kalau saudara lakukan, saudara selangkah demi selangkah itu menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada saat saudara itu mulai berubah menjadi seperti Yesus, dikatakan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Saudara mau mengalami mujizat sering-sering, arahkan kehidupanmu kepada keserupaan dengan Kristus. Maka saudara akan melihat Allah dengan segala kuasanya akan turut bekerja dalam segala hal, mengubah, menjadikan engkau serupa dengan anaknya. Di dalam proses itu Anda akan melihat doa apapun saudara akan dijawab. Saudara akan melihat bahwa setiap permohonanmu, keinginan pun itu Tuhan mendengarkan. Allah itu mengasihi kita saudara-saudaraku. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, mengejar upah kerajaan. Ayat tadi yang sudah kita baca Lukas 6 ayat 35. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak harapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan seterusnya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ibrani 11 ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan, ini Musa ya, ini cerita tentang Musa. Musa itu menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah ini poin penting saudara-saudaraku. Dalam rangkaian norma baru, kalau saudara lihat ini semua pengajaran Yesus itu kan berat-berat. Jangan membunuh, jangan istilahnya membenci aja enggak boleh, marah aja jangan ya kan. Melihat lawan jenis dengan hawa nafsu, dikatakan itu Anda sudah berzina. Sepertinya Yesus itu memberikan tuntutan-tuntutan yang berat gitu. Tapi sekali lagi, dibandingkan dengan upah yang dijanjikan, itu sama sekali enggak berat saudara-saudaraku. Saya menulis seperti ini, kita sesungguhnya tidak hanya mengejar idealisme moral, tetapi mengejar upah atau warisan kerajaan Allah. Kalau kita mengikuti firman Allah, kita tuh bukan diminta untuk menjadi orang idealis atau moralis. Bukan. Ya, kita memang akan mengikuti nilai-nilai yang ideal. Tapi motivasi kita, salah satu yang terpenting dalam motivasi kita adalah kita tuh mau upah kerajaan. Mungkin saudara berpikir bahwa aku jadi Kristen itu, aku taat pada firman itu tanpa pamrih. Wah, karena aku mengasihi Tuhan. Saya pribadi menjumpai bahwa untuk bersikap terhadap Allah, saudara sebetulnya tidak boleh bersikap tanpa pamrih. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Allah itu jauh di atas kita. Tanpa pamrih itu, saudara kalau mengatakan, aku sikapi tanpa pamrih, secara tidak langsung Anda itu sudah menyetarakan dirimu dengan Allah. Alias apa? Aku lakukan untuk Tuhan dan aku tidak harapkan balasan. Siapa kita saudara-saudaraku? Tidak mengharapkan balasan dari Tuhan. Nah, bagi saya, motivasi terbaik dalam mengikut firman, salah satunya adalah Tuhan itu memberikan upah yang luar biasa. Ini perlu kita ingat. Supaya pada saat kita bertumbuh dengan baik, pada saat kita sungguh-sungguh melakukan firman ini, pada saat kita mengejar ya gambaran Kristus ini, kita tidak jatuh ke kesombongan. Makanya saya bilang, orang kalau mengatakan, aku melakukan ini tanpa pamrih, dia sedang menyombongkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi seorang pelaku firman, menjadi seorang yang berkarakter seperti Kristus dan tidak terjebak dalam kesombongan.
Bagaimana supaya kesombongan itu tidak masuk menyelinap dalam hati kita? Jawabannya ya ini, kejar upah itu. Maka dikatakan upahmu akan besar. Itu yang kita mau. Kita ini bukan orang yang, kita ini bukan pahlawan. Nah ini. Kalau saudara mengatakan, kasih musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu bukan heroic act, itu bukan tindakan seorang pahlawan. Mudah sekali bagi seseorang yang kalau kita disakiti, aku mengampuni. Dan kalau hanya dengan motivasi menjadi pahlawan, banyak orang tuh bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Banyak orang di gereja misalnya bisa memberi dalam jumlah yang luar biasa, berkorban dengan luar biasa. Kenapa? Dia merasa dia melakukan tindakan kepahlawanan. Tapi saya beritahu, setiap pahlawan itu akan berakhir dalam sakit hati. Setiap pahlawan itu akan kecewa, saudara-saudaraku. Kalaupun tidak kecewa, setiap pahlawan akan dikuasai oleh gelembung kesombongan. Pahlawan itu ujungnya cuma dua. Menjadi sombong atau menjadi kecewa. Bagaimana kita mencegah pada saat kita itu mengejar nilai-nilai yang luar biasa ini. Pada saat kita mengejar kesempurnaan, keserupaan dengan Allah ini. Bagaimana caranya kita tidak terjebak dalam kesombongan. Arahkan pandangan saudara kepada upah. Minta Tuhan itu mengupahi saudara. Berarti kita ini orang upahan dong. Ya, di hadapan Allah kita ini selalu seperti kata Musa, seperti Musa dikatakan. Dia mengarahkan pandangannya itu kepada upah. Kita membutuhkan itu. Agar kita menyadari dan belajar untuk tetap rendah hati. Dan melihat bahwa Tuhan itu memberikan upah. Saya kasih tahu saudara-saudara, Tuhan tuh kalau ngasih upah itu tidak adil, saya kasih tahu. Tidak adil gimana? Dia tuh memberi lebih besar daripada apa yang saudara layak terima. Makanya di ayat-ayat yang sebelum mengasihi musuh dikatakan, janganlah membalas. Serahkanlah penghakiman kepada Allah. Allah yang akan menghakimi setiap orang. Dan bagi orang yang dalam hidupnya itu memilih untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Yang memilih untuk menyerahkan hak pembalasan kepada tangan Tuhan. Yang memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang memilih untuk memikul salibnya, menyangkal dirinya. Bagi kita yang memilih firman Tuhan. Dan bukannya prinsip-prinsip dunia. Tuhan menyediakan upah yang begitu amat sangat besar. Yang tidak bisa dibandingkan saudara-saudaraku. Dibandingkan dengan nilai upah yang dijanjikan. Tidak ada perjuangan yang terlalu berat atau harga yang terlalu mahal. Kalau saudara ngerti apa yang Tuhan sediakan bagi saudara, tidak ada firman Tuhan yang berat. Amin. Tidak ada yang berat saudara-saudara. Kalau Anda ngerti saja kemuliaan apa yang dijanjikan oleh Allah di sorga, saya katakan tidak ada firman Allah yang terlalu berat. Perjuangan kita di dunia ini mau seberat apapun, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang menantikan kita di sana. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan, saya akan bacakan ayatnya. Ada seorang menemukan mutiara di ladang. Dan dia melihat mutiara itu sangat berharga. Dengan sukacita dikatakan, dia menyembunyikan kembali mutiara itu. Dan dia kemudian pergi dan menjual seluruh miliknya. Dia jual seluruh rumahnya, mobilnya, dia jual semuanya. Untuk apa? Untuk dia bisa beli ladang yang ada mutiaranya itu. Dugaan saya, mutiara itu pasti bernilai berlipat-lipat kali dari semua aset yang dia jual. Mungkin mutiara itu berharga misalnya 100 miliar. Sedangkan orang ini rumahnya, tanahnya mungkin kalau dijual-jual paling cuma 20 miliar misalnya. Dia jual semuanya, itu nilainya cuma 20 miliar. Dan dia bukan membeli sebuah ladang yang nilainya 100 miliar. Apakah dia akan mengatakan, berat loh jual semua itu? Apakah dia akan mengatakan bahwa, aku ini berkorban banyak loh. Dia tidak berkorban, dia itu sedang melakukan sebuah bisnis yang sangat baik. Sebuah pertukaran yang sangat very good deal. Itu bukan pengorbanan. Saya melihat saudara-saudaraku sebetulnya saat Tuhan itu memberikan kepada kita firman-Nya. Kita itu tidak diminta berkorban sebetulnya. Memang si Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia menyangkal diri. Tapi kalau saudara ngerti sebetulnya, menyangkal diri pikul salib itu bagi kita ya, bukan pengorbanan. Kenapa? Anda akan mendapatkan
imbalan yang jauh di atas harga yang saudara bayarkan. Ini satu, membuat kita tidak bisa sombong. Wih, aku ini hebat loh, aku ini sudah begini loh. No, Anda you still have to do it, tapi jangan membanggakan itu. Kenapa? Karena begitu Anda melakukannya, Anda itu dapat upah, dapat return jauh lebih besar. Jadi tidak usah merasa diri sebagai pahlawan gitu loh. Anda mungkin bisa membanggakan kepandaian Anda. Itulah sumber sukacita Kristen. Kenapa kita bersukacita pada saat kita dianiaya, dan kenapa kita bisa mengasihi musuh dengan sukacita, kenapa kita bisa tidak membalas dengan sukacita? Karena kita tahu semuanya akan dikembalikan kepada kita dengan berlipat kali ganda. Dengan mengarahkan pandangan iman kepada upah ini, saudara-saudaraku, tidak ada harga yang terlalu mahal. Amin. Kalau pada hari ini saudara adalah orang-orang yang mungkin tersandung dengan firman Tuhan seperti ini, mari saudara-saudaraku, lihatlah bahwa Tuhan tuh, Allah tuh bukan Allah yang tidak adil. Ya, sehingga ia tidak melihat perjuangan saudara. Tetapi Allah itu akan melihat setiap perjuangan Anda, setiap keputusan Anda untuk melakukan firman Tuhan yang mungkin hari ini rasanya tidak mungkin, berat, wah nggak relevan. Tapi karena saudara percaya kepada Yesus, saudara tetap mengejar kesempurnaan itu. Maka saudara-saudaraku, Allah itu kalau dia bisa kepada musuhnya saja, Tuhan itu memberikan anaknya. Apalagi kepada anak-anak yang hidupnya itu diarahkan untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan seluruh keberadaannya untuk memegahkan saudara. Amin. Saya harap pesan firman Tuhan ini berbicara dalam hati saudara dan menguatkan Anda. Bukan soal saudara itu harus ditekan dari luar, tapi mengasihi musuh itu timbul dari hati yang dikuasai oleh Allah. Hati yang penuh dengan kasih Tuhan dan hati yang menyadari bahwa apapun yang kita lakukan pada hari ini, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, di masa-masa yang berat seperti sekarang, ajar kami untuk mengejar Tuhan kesempurnaan seperti Engkau ya Yesus. Walaupun ini sepertinya bertentangan dengan naluri kami, bertentangan dengan nilai-nilai dunia yang kami tahu. Tapi kami mau percaya bahwa Yesus tahu persis apa yang diajarkan. Dan bahwa kami justru akan dimerdekakan. Kami akan dibebaskan dari kebencian, dibebaskan dari kemarahan pada saat kami mau melakukan ini. Dan tidak hanya itu Tuhan, tetapi Engkau telah menyediakan satu upah yang luar biasa. Yang jauh melampaui harga yang kami bayarkan. Sebab itu kuatkan setiap jemaat pada hari ini. Ajar kami untuk melihat prinsip kerajaan Allah dan melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan di masa-masa pandemi. Khususnya bagi kami yang sedang mengalami masalah, apapun problem yang kami hadapi, ajar kami melihat nilai kerajaan Allah yang bisa dikerjakan di dalam masalah itu. Karena kami percaya setiap masalah itu bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk membuat kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Setiap pergumulan itu bisa membentuk dan menjadikan kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ajar hati kami itu peka dan mendengar suara Tuhan lebih lagi. Dan beri kami hati yang taat, hati yang mau, hati yang rela Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan kalau sebentar kami juga akan memberi persembahan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami mau melakukan sebuah tindakan iman yang melawan kesusahan kami. Kami mau melakukan sebuah tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Di masa-masa kesesakan, di mana semua sumber daya terbatas, kami melihat sebuah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti janda miskin yang hanya memberikan 2 peser itu. Tapi sikapnya, pengorbanannya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau memberi dengan sikap seperti itu. Bukan soal jumlahnya, tapi sikap kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur, meyakini bahwa Tuhan tidak akan lalai, tidak akan terluput dalam memelihara kehidupan kami. Sebab itu kami memberi pada hari ini Tuhan dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang mempersembahkan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah berani mengambil langkah-langkah iman ini.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersuka cita dan bersyukur dan siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dipersilakan memberikan persembahan melalui QR Code yang ada dalam layar saudara. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan. Saya yakin bahwa Tuhan melihat hati saudara dan Tuhan berkenan atas apa yang saudara lakukan pada hari ini. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Teman-teman akan menyanyikan satu lagu dan nanti kita akan berdoa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami percaya kemenangan itu sudah menjadi bagian kami karena Tuhan itu mengasihi kami dengan luar biasa. Tuhan, kami rindu menjadi seperti Engkau. Kami rindu meneladani Engkau Tuhan. Kami rindu hari demi hari kami ini diubahkan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap untuk makin menyerupai Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai, dan yang hidupnya itu diiringi dengan kuasa yang luar biasa. Dan ini yang hamba doakan bagi setiap jemaat pada hari ini. Biarlah damai sejahtera, kebenaran, kasih setia, dan kuasa Allah itu menyertai setiap mereka ya Tuhan. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, kiranya kekuatan Allah itu memelihara dan menopang kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara bisa angkat tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat yang terbaik, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putranya Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi saudara. Serta penyertaan hikmat, kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah menguatkan engkau bekerja melalui kehidupanmu hari demi hari. Dan biarlah doa berkat ini dimeteraikan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. God bless you all. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan ke seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau declare bahwa Engkaulah Raja atas hidup kami. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Raja atas bangsa ini, bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Hanya Yesus. Kami adalah orang tua dari Dylan. Dylan adalah murid PGP dari Sekolah Benih Kasih School. Kami awalnya adalah orang tua yang cukup skeptis terhadap pembelajaran e-learning ini karena kami merasa pertama banyak banget yang harus dipersiapkan. Ternyata Benih Kasih menyiapkan banyak sekali project-project kecil bagi mereka, bagi anak-anak kami, sehingga mereka tidak bosan, tidak bored, dan mereka bisa belajar banyak hal yang baru juga. Lalu kedua, apakah anak-anak bisa fokus? Awalnya kami merasa anak kami tidak fokus, tapi justru ternyata Dylan sangat excited dan happy setiap saat dia mau sekolah. Dan kami juga belajar banyak dari guru-guru bagaimana cara mereka treat the children, bagaimana cara untuk berbicara dengan mereka, cara memuji mereka. Kami merasa bahwa anak-anak kami telah mendapatkan a lot of things. Bagi setiap orang tua yang mungkin memiliki pergumulan awal yang sama seperti kami, jangan khawatir, karena anak-anak kita ini sangat pandai untuk menyerap dan MBC mempersiapkan yang luar biasa, sehingga anak-anak kami pun bisa belajar dengan hebat juga. Bye-bye. Bye-bye.